Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari research question yang pertama. Pertama, dilakukan uji banding perbedaan antara CTT pre and CTT post. Dengan menunjukkan rata-rata, ternyata siswa menunjukkan hasil yang lebih baik pada saat post dibandingkan pada pre ya. Hasilnya tampak menunjukkan efek yang signifikan dari instruksi eksplisit dalam konsep komputasi pada tingkat pemikiran komputasi peserta. Selain itu, tidak ada perbedaan antara computational thinking yang terdeteksi antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, eksperimen group and control group. Meskipun fakta bahwa peserta dalam eksperimen group bekerja dengan stretch selama fase matematika, sementara siswa control group hanya menggunakan paper and pencil. Hal ini sangat mendukung untuk latar belakang dalam disertasi saya. Selanjutnya, hasil penelitian research question yang kedua. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan dalam control group dan eksperimen group antara matematika pre dan matematika post. Ini pada control group ya, maaf ya. Kemudian siswa tersebut telah meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan kelas 10 dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam LCM, matematik konsep, dan grup kontrol setelah menyelesaikan kegiatan pemrograman dengan stretch. Akibatnya dapat dipastikan bahwa penggunaan stretch tidak menghasilkan efek yang negatif dalam pembelajaran siswa. Namun hal ini dalam karya ini perbandingan dalam siswa diinstruksikan menggunakan pendekatan tradisional. Simpulan dari penelitiannya, ternyata tidak ada perbedaan dalam computational thinking yang terdeteksi antara control group dan eksperimen group, meskipun faktanya bahwa peserta dalam eksperimen itu bekerja dengan stretch selama fase matematika, sementara siswa pada control group hanya menggunakan kertas dan pensil. Yang kedua, dipastikan bahwa penggunaan stretch tidak menghasilkan, walaupun tadi tidak ada perbedaan, namun penggunaan stretch tidak menghasilkan efek yang negatif, maka terus dapat digunakan. Saran dari penelitian ini yaitu diperjelas bahwa pengalaman siswa sebelumnya dengan computational thinking langka, fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan perguruan tinggi untuk konsep komputasi tidak secara kebetulan terjadi pada tahap pendidikan dasar. Sebaliknya, mungkin sebuah indikator bahwa instruksi eksplisit diperlukan untuk mengembangkan komputasi dasar. Sekian dari paparan dari saya, yaitu telah membedah atau mereview jurnal kelima dari Spanyol dengan ranking jurnal Q1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Aminah, mahasiswa program S3 Pendidikan Matematika tahun 2019. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MPD dan yang terhormat Bapak Dr. Mulyono MSI serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kali ini saya akan mereview artikel jurnal yang kelima, yaitu yang berjudul Computational Thinking in Mathematics Using Stretch and Experiment with 6th Grade Student. Mengapa artikel ini sangat mendukung calon disertasi saya? Karena calon disertasi saya memiliki judul Pengembangan Profesionalisme Calon Guru Matematika berdasarkan Teknologi Pedagogik Content Knowledge dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan computational thinking. Ya, sejenak kita akan memperhatikan dulu jurnal yang akan saya kaji kali ini.
yaitu dengan judul Computational Thinking and Mathematics Using Strike and Experiment with 6 Grade Student, yang dikarang atau ditulis oleh Jose Antonio Rodriguez Martins, Jose Antonio González Calero, dan Jose Manuel Saiz. Mereka berasal dari Spanyol. Tulisan ini diterbitkan di jurnal Interactive Learning Environment, yaitu pada edisi volume 3 issue 1 pada tanggal 2 Mei 2019, memiliki ranking jurnal Q1. Kita pastikan dulu apakah dia ranking Q1. Kita simak dari Simago. Ya, ranking dari Simago ini, jurnal Interactive Learning Environment memiliki H-index 34 dan memiliki ranking jurnal Q1. Mengapa terkait artikel ini? Karena saya juga memiliki rumusan masalah yang terkait, yaitu pada rumusan masalah nomor 4. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa tentang profil guru yang memiliki kemampuan teknologi. Yang kedua, bagaimana validasi ketika kerangka TPACK untuk calon guru itu dibuat. Kemudian bagaimana efektivitas calon guru dalam menggunakan perangkat TPACK tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana pengaruh pembelajaran dengan kerangka TPACK terhadap kemampuan berpikir kritis dan computational thinking. Ya, latar belakang dari artikel ini yaitu daerah di Spanyol sangat luas, masyarakatnya banyak menuntut pengetahuan teknologi yang berkembang. Kemudian pengetahuan dan keterampilan teknologi akan menjadi hal yang fundamental dalam mengembangkan siswa, serta pengenalan bahasa pemrograman itu sangat penting. Di sini sangat penting sekali karena dengan penggunaan yang tepat itu akan membuat kompetensi yang lainnya itu maju. Kemudian perlu diatasi untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan pedagogi siswa atas teknologi informasi saat ini. Latar belakang dari artikel ini sangat mendukung pada bab 1 disertasi yang akan saya buat nanti. Kajian teori atau referensi dari jurnal ini, yang pertama dari Wings tahun 2008, menunjukkan bahwa CT, Computational Thinking, lebih kompleks daripada pemrograman. Pemrograman memerlukan penggunaan computational thinking dan sering digunakan untuk mencapai hal itu. Itu yang dipaparkan oleh Wing dalam kutipannya Lee dan Koh tahun 2014. Kemudian dari beberapa peneliti lain, Roman González, Per González, dan Jiménez Fernández tahun 2017 mengatakan bahwa konsep dasar komputasional dan logika sintak pemrograman bertujuan untuk menilai siswa dalam computational thinking. Kemudian konsep komputasional yang diperhitungkan yaitu urutan dasar, loop, iterasi, kondisi, fungsi, dan variabel. Kemudian ada lagi dari Lawler tahun 2011 dan kawan-kawan, dikatakan bahwa bahasa pemrograman pertama digunakan dengan tujuan pendidikan di tingkat dasar. Selanjutnya yaitu Paper tahun 1990 mempercayakan bahwa penggunaan logo akan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka sejak ia menganggap hal ini adalah sebagai bahasa pemrograman. Ya. Hal ini untuk membantu perubahan cara berpikir matematika dan menulis hubungannya antara komputasional dengan matematika. Referensi ini atau kajian teori ini sangat berguna untuk bab 2 pada disertasi saya nanti. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu
yaitu untuk mengevaluasi potensi pemrograman kegiatan dengan memposisikan siswa dalam menggunakan computational thinking atau komputer ya, dan dirangkum dalam 2 pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama adalah apakah ajaran eksplisit dari konsep komputasi dalam memproses lingkungan selama instruksi matematika memiliki signifikan. Yang kedua yaitu apakah penggunaan bahasa pemrograman selama instruksi matematika memiliki penguasaan siswa kelas 6 dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan GCD dan LCMT. GCD itu ini ya, singkatan Ground Computer Discussion dan Mathematic Thinking. Ya. Desain penelitian. Desain penelitian dari artikel ini, kalau kita lihat di sini, pertama diadakan pretest computational thinking, kemudian diadakan programming, kemudian di sini juga ada mathematic pretest, dilakukan pretest matematik. Di sini ada group control menggunakan stretch mathematic pace ya. Di sini ada group eksperimen ini with stretch juga, without. Kalau ini without tidak menggunakan stretch, kalau yang eksperimen menggunakan stretch, yaitu guratan-guratan untuk dengan komputer, melalui komputer. Kemudian diadakan post test mathematic thinking and computational thinking. Ini sangat mendukung untuk bab 3 disertasi saya. Instrumen penelitian yang ada dalam artikel ini yaitu pertama, tes berpikir komputasi. Terdiri dari 10 item yang bertujuan untuk mengevaluasi 4 konsep komputasi. Urutannya yaitu literasi atau loop, penanganan peristiwa, dan kalimat kondisional. Tes ini didasarkan pada instrumen yang diusulkan oleh Roman Gonzalez, di mana berpikir komputasi itu bertujuan dalam meningkatkan kemampuan komputasi. Hal ini sangat terkait pada bab 3 disertasi saya. Instrumen penelitian selanjutnya yaitu tes pengetahuan matematik. Dalam hal ini, tes yang digunakan yaitu tes yang dirancang dengan tujuan mengevaluasi matematik yang dipilih melalui standar belajar yang ada di sana. Ini juga sangat mendukung pada bab 3 disertasi saya.